Pernah kepikiran kenapa tiap negara punya cara berbeda untuk mengatur warganya? Ada yang rakyatnya bebas memilih pemimpin, ada juga yang pemimpinnya diturunkan secara turun-temurun. Ada yang berdasarkan agama, bahkan ada yang nggak punya pemerintah sama sekali. Di video ini, kita akan menjelaskan 10 jenis sistem pemerintahan yang digunakan di dunia. Lengkap dengan prinsip dasarnya, cara kerjanya, dan negara-negara yang menerapkannya. Semua dijelaskan secara ringkas, tapi detail. Dan pastinya, dalam satu video. Yuk kita mulai. 1. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat, kratos berarti kekuasaan. Artinya, kekuasaan ada di tangan rakyat. Dalam praktiknya, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menyusun hukum dan menentukan arah negara. Contohnya sistem di Indonesia dan Amerika Serikat, kita memilih presiden, anggota DPR, bahkan kepala daerah. Namun demokrasi juga punya bentuk yang berbeda-beda di setiap negara. 2. Monarki absolut. Di sistem ini, raja atau ratu punya kekuasaan penuh. Gak ada parlemen, gak ada pemilu. Apa kata raja, itu hukum. Biasanya, kekuasaan diwariskan dari generasi ke generasi. Arab Saudi adalah contoh nyata. Raja Salman punya kuasa atas pemerintahan, hukum, dan militer. 3. Monarki konstitusional. Kalau ini, raja tetap ada, tapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Raja atau ratu lebih bersifat simbol negara, bukan pengambil keputusan. Yang berkuasa sebenarnya adalah parlemen dan perdana menteri. Inggris, Jepang, dan Belanda adalah contoh klasik sistem ini. 4. Republik presidensial. Dalam republik presidensial, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Ia dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Negara seperti Amerika dan Indonesia menganut sistem ini. Presiden punya wewenang membentuk kabinet, menjalankan hukum, bahkan membatalkan UU lewat veto. 5. Republik parlementer. Di sistem ini, kepala negara dan kepala pemerintahan itu beda. Presiden hanyalah simbol, sedangkan Perdana Menteri yang memimpin jalannya pemerintahan. India dan Jerman memakai sistem ini. Rakyat memilih parlemen, lalu parlemen menentukan siapa PM-nya. 6. Komunisme. Komunisme adalah sistem yang menolak kepemilikan pribadi. Semua aset dikuasai negara, dan distribusi kekayaan diatur supaya setara. Pemerintah punya kendali penuh atas ekonomi dan media. Cina, Vietnam, dan Kuba adalah contoh negara yang masih menerapkan prinsip-prinsip komunisme, meski dalam bentuk yang lebih modern. 7. Sistem satu partai. Sistem satu partai artinya hanya ada satu partai politik yang sah. Gak ada oposisi, gak ada persaingan dalam pemilu. Kekuasaan terpusat dan mutlak. Korea Utara jadi contoh paling ekstrim dengan partai buruh sebagai penguasa tunggal. 8. Teokrasi. Teokrasi berarti pemerintahan oleh Tuhan. Aturan negara mengacu pada kitab suci, dan pemimpinnya biasanya adalah tokoh agama. Iran adalah contoh modern, pemimpin tertingginya adalah ayatollah, bukan presiden. 9. Oligarki. Oligarki adalah ketika kekuasaan dikuasai oleh segelintir orang, biasanya elit bisnis, militer, atau politik. Kekayaan dan kekuasaan berjalan beriringan. Beberapa analis menyebut Rusia modern sebagai bentuk oligarki. 10. Anarki. Anarki bukan sistem pemerintahan, tapi ketiadaan pemerintahan. Biasanya terjadi saat negara runtuh karena perang, kudeta, atau krisis besar. Tanpa hukum, tanpa aturan. Contohnya Somalia di awal 90-an, tanpa presiden, parlemen, atau aparat. Bonus sistem hybrid. Ada juga sistem campuran. Misalnya Iran, demokrasi dan teokrasi. Atau Tiongkok, satu partai tapi ekonomi kapitalis. Sistem hybrid muncul karena sejarah dan kondisi unik tiap negara. Setiap sistem pemerintahan punya kelebihan dan tantangannya sendiri. Ada yang menjunjung kebebasan, ada juga yang menekankan stabilitas. Tapi satu hal pasti, sistem pemerintahan akan sangat menentukan nasib rakyatnya. Kira-kira, kamu lebih cocok tinggal di negara yang seperti apa?
Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk bahasan ringkas lainnya.